Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami muliakan para kiai yang hadir di lokasi acara, Kiai Muafiq, Kiai Alfian, Profesor Ibi, Kiai Dias, dan guru saya Kiai Ginanjar Saban yang seringkali memotivasi saya dan juga membimbing saya dalam mengembangkan komunitas Pegon di Banyuwangi, serta semua yang hadir baik secara daring maupun secara luring dalam acara webinar pada malam hari ini. Mungkin kepada operator bisa menampilkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sama Kang Dias diamanatkan untuk berbicara tentang aksara Arab Pegon ini dalam konteks bagaimana pertumbuhannya dalam sosiokultural di masyarakat Nusantara ini. Nah, pada dasarnya Arab Pegon ini menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan dari perkembangan keagamaan, yaitu khususnya agama Islam yang menyebar di seluruh dunia. Nah, lanjut pada paparan berikut, slide berikutnya. Nah, kalau kita berbicara Arab Pegon ini, ternyata fenomena Arab Pegon juga, yaitu huruf hijaiyah yang menyimpang dari bentuk asalnya, itu tidak hanya ditemukan di Nusantara, tapi juga ditemukan di Persia, terus kemudian di Cina juga sama. Nah, ini ada beberapa foto yang berhasil saya dapatkan, dan tentunya di Nusantara sendiri. Nah, kasusnya hampir sama, yaitu bagaimana mengadaptasi huruf hijaiyah tersebut dalam bahasa-bahasa lokal mereka, baik Persia, Cina maupun nantinya di Nusantara. Nah, bagaimana dimodifikasi agar memiliki kesesuaian dengan bahasa lokal tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Muafiq tadi, di Arab ada ain tapi tidak mempunyai ngau, maka di Nusantara disesuaikan dengan aksara tersebut dengan berupa ain yang ditambah dengan titik tiga. Lanjut. Nah, sedangkan sebagaimana kita ketahui di Nusantara ini sendiri ada dua aksara yang perkembangan dari huruf hijaiyah itu sendiri, yaitu aksara Pegon dan aksara yang dikenal dengan aksara Jawi atau Arab Melayu. Nah, ini ada dua foto yang mana menunjukkan dari penggunaan aksara Pegon dan aksara Jawi. Kebetulan dua foto ini adalah koleksi dari komunitas Pegon yang kami temukan, naskah-naskah yang kuno yang kami temukan di Banyuwangi, yaitu yang pertama sebuah naskah yang berisi ajaran tasawuf yang berbahasa Jawa, dan kemudian yang satu yang berbahasa Jawi adalah sebuah naskah yang berisi doa-doa, masuk di antaranya adalah doa untuk keselamatan. Nah, ini adalah dua aksara yang turunan dari huruf hijaiyah yang berkembang di Nusantara, yaitu Pegon dan Jawi. Nah, sepintas memang kedua aksara ini sama, tapi pada beberapa hasil riset yang dilakukan oleh ahli, ternyata kedua aksara ini memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Lanjut. Ini ada beberapa yang kami dapatkan, yaitu perbedaan dari sisi bahasa. Nah, Arab Pegon ini kerap kali diidentikan dengan bahasa-bahasa Nusantara seperti Jawa, Sunda, Madura, Bali, Aceh, dan juga beberapa bahasa daerah lain yang juga mengadaptasi aksara Pegon sebagai bentuk cara penulisannya. Sedangkan Arab Melayu atau Jawi itu lebih dominan dan dikhususkan kepada bahasa-bahasa Melayu, termasuk juga bahasa Indonesia. Selain itu juga ada penyesuaian untuk aksaranya atau abjadnya. Nah, kalau bahasa Arab Pegon itu sangat identik dengan huruf-huruf yang kita sebut dengan Honocoroko atau Tinta Wanjayana, yang mana itu disesuaikan dengan
yang ada di abjad-abjad di Hanacaraka tersebut. Sedangkan di huruf hijaiyah, di aksara Melayu atau aksara Jawi tidak demikian, tapi huruf hijaiyah dan mendapatkan tambahan yang lebih sedikit, yaitu hanya ada modifikasi 5 huruf, sedangkan di aksara Pegon terdiri dari 7 huruf. Berikut ini adalah contoh-contoh aksaranya, mungkin semua pemirsa ataupun audien yang hadir pada hari ini, malam ini sudah tahu. Nah, tambahan-tambahan itu saya gambarkan ada 7 huruf. Nah, 7 huruf ini semuanya ada dalam aksara Melayu, mulai dari ca, ga, pa, nga, nya, da, dan to, ini semuanya ada di aksara Pegon. Sedangkan yang ada di aksara Jawi itu hanya ada 5 huruf, mulai dari ca, ga, pa, nga, sampai nya. Itu yang ditemukan di aksara Jawi. Nah, ternyata dari 5 aksara Jawi tersebut, 3 diantaranya itu ditemukan juga di aksara Persia, Arab Persia, yaitu ca, ga, dan pa. Nah, artinya dari sini aksara ini ternyata memiliki pengembangan-pengembangan. Mungkin kalau kita kronologikan, nah, dari Arab sendiri, kemudian hijrah ke Persia, kemudian diadaptasi dengan bahasa Persia mendapatkan 3 tambahan huruf, kemudian masuk ke Asia Tenggara dan diterima oleh masyarakat Melayu, ditambah lagi 2 huruf lagi menjadi 5 huruf, dan kemudian lebih khusus lagi ke masyarakat Jawa, itu ditambah 2 huruf lagi menjadi 7 huruf. Nah, ini adalah perkembangan dari aksara Pegon sendiri itu secara historis. Nah, dari sini mungkin juga berkaitan dengan bagaimana proses Islamisasi di tanah Jawa, ya, tidak serta-merta dari Arab, tapi langsung tapi mengalami perkembangan dari daerah-daerah terdekat sampai akhirnya sampai ke Nusantara. Ada banyak teori yang mengemukakan tentang teori-teori masuknya Islam itu. Saya kira itu juga berkaitan dengan bagaimana perkembangan aksara Pegon itu sendiri. Next. Nah, mungkin ini yang kita maksud dengan aksara Pegon, ada 20 aksara yang bisa kita lihat bersama dan mungkin semuanya sudah mengetahui, dan ini berkorelasi dengan apa yang dikenal dengan aksara Jawa, yaitu Hanacaraka tadi. Jadi semuanya disesuaikan dengan aksara Hanacaraka. Lanjut. Nah, bagaimana sistem dari penulisan itu, saya kira ini menjadi diskusi penting ketika kita mau berbicara soal pendigitalisasian dari aksara Pegon itu sendiri. Nah, dari beberapa naskah baik yang manuskrip maupun yang cetak yang kami dapatkan, dan juga dari beberapa hasil riset filolog-filolog yang lain, tidaknya ada beberapa hal yang cara penulisan dari sistem vokal dari aksara Pegon ini. Yang pertama yaitu menggunakan tanda-tanda diakritik, atau sederhananya menggunakan harokat dalam huruf hijaiyah. Ada 6 tanda yang dipergunakan, yaitu fathah untuk mengganti kata a, kasro untuk i, dhammah untuk u, garis bergelombang untuk mengganti huruf pepet e, dan fathah dengan kombinasi waw dengan kombinasi ya untuk taling e, dan juga fathah dengan kombinasi waw untuk aksara untuk mengganti kalimat o. Nah, ini saya dropkan sebuah manuskrip, sebuah naskah cetak yang beraksara Pegon, yang mana di sana menggunakan sistem diakritik ini dalam menandakan huruf vokalnya. Werwa sira ing setuhune tata kramane murid kang sodik kang wis ngalap
torikoh. Di sini kita bisa melihat weruh. U-nya itu menggunakan dhammah sekaligus menggunakan huruf saksi atau yaitu huruf wawu. Weruho, H-nya juga sama, yaitu ada perpaduan antara fathah dengan hamzah, alif. Itu adalah tata cara penulisan huruf vokal. Tetapi ini tidak serta-merta semuanya menggunakan hal yang sama dalam teks-teks yang menggunakan pegon. Ada pula misalnya yang di bawahnya misalnya itu justru sangat sederhana sekali penggunaan huruf tanda-tanda vokalnya, itu hanya menggunakan alif untuk mengganti kata untuk vokal A maupun O, ya untuk vokal I atau E, dan wawu untuk vokal U ataupun O. Nah, ini saya contohkan sebuah kitab naskah cetak, yaitu dari Suara Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah penerbitan yang dilakukan oleh PBNU pada 1926 hingga 30-an, yang berupa surat kabarnya NU yang majalah yang berbahasa Jawa dengan menggunakan aksara pegon. Nah, di sini tidak ada harokat sama sekali yang terdapat pada aksara pegon tersebut, hanya huruf-huruf saksi, yaitu di sini umeke poro kiai ing Ponorogo. Nah, Ponorogo. Di sini u pengganti kata u dengan wawu, i dengan ya, mi umeke bisa dibaca i ataupun e, poro kiai ing Ponorogo. Ini cara penulisan yang dilakukan di Suara Nahdlatul Ulama. Dari dua teks kitab cetak ini, memang naskah yang paling akhir, yaitu Suara Nahdlatul Ulama, itu memang yang lebih tua daripada yang di atasnya, yaitu yang diterbitkan sekitar 1940-an. Nah, kemungkinan ini karena sistem cetaknya sudah memberikan kelengkapan dengan tanda harokat yang pada tahun 20-an awal mungkin masih belum ada percetakan yang melengkapinya dengan tulisan pegon yang melengkapi dengan harokat. Next. Nah, itu dua cara-cara yang penulisan dari aksara pegon itu sendiri. Nah, ini mungkin juga akan menjadi penting bagaimana nanti dari Pandit ketika akan melakukan digitalisasi menggunakan cara yang mana, menggunakan penulisan pegon dengan menggunakan harokat atau tidak menggunakan harokat atau seperti apa. Nah, ini nantinya saya harap juga proses digitalisasi ini tidak mengeliminir keanekaragaman penulisan ini, sehingga nanti juga proses digitalisasi ini akhirnya tidak membuat generasi ke depan itu lantas terpaku pada standarisasi tertentu, sehingga mereka kemudian menganggap karya-karya yang lama yang tidak sesuai dengan standar itu bukan sebagai hal yang baku atau nanti kemudian tidak terakses dengan baik. Jadi harapan kami adalah bagaimana proses digitalisasi aksara pegon ini juga bisa mengakomodir keanekaragaman cara penulisan dari aksara pegon yang telah ada selama ini yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, di sini kami juga menemukan pola-pola penulisan yang cukup unik, atau kalau Pisut itu menyebutnya dengan penyimpangan. Contoh adalah yaitu ketika kita menulis huruf hijaiyah, huruf wawu maupun huruf ro misalnya itu tidak bisa disambung dengan huruf yang di depannya. Tapi dalam penulisan pegon, kami menemukan sejumlah naskah, terutama naskah-naskah yang masih berbentuk manuskrip, yang menyambungkan antara huruf wawu dengan huruf-huruf yang di depannya.
hanya huruf H. Nah, ya di sini misalnya saya potongkan sebuah manuskrip, yaitu manuskrip yang ditulis oleh Tumenggung Pringgokusumo, yaitu Bupati Banyuwangi kelima, yang menuliskan tentang cerita Kerajaan Blambangan. Nah, di sini pada kalimat yang bergaris bawah itu tertulis sepuh. Nah, wawunya itu gandeng dengan huruf H. Nah, saya juga menemukan fenomena yang sama itu dalam berbagai manuskrip yang lain. Seperti misalnya di Lontar Yusuf, itu banyak sekali ditemukan kata-kata huruf-huruf wawu maupun ro yang seharusnya tidak bisa digandeng, tapi secara penulisan bisa tergandeng dalam naskah-naskah kuno tersebut. Nah, ini tentu perlu adanya satu kesepakatan apakah bentuk-bentuk penyimpangan ini perlu diakomodir dalam proses digitalisasi atau diikutkan dengan standarisasi huruf hijaiyah di mana wawu dan ro tidak bisa tersambung. Nah, mungkin kalau kita mau meneliti lebih jauh lagi terkait dengan fenomena-fenomena penyimpangan ini akan kita temukan hal-hal lain. Yang berikutnya, bentuk-bentuk penyimpangan yang lain adalah di mana tidak adanya keseragaman, yaitu improvisasi satu penulis dengan penulis yang lain atau naskah dalam satu naskah itu sendiri, konsistensinya juga tidak bisa dilihat secara pasti. Misalnya saya kutipkan ini dalam sebuah naskah yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah yang kami dapatkan yang menjadi koleksi komunitas Pegon. Nah, di sini menuliskan dua nama kota, yaitu kota Magelang dan Salatiga. Nah, G-nya itu di kata Magelang itu menggunakan kof, sedangkan di Salatiga menggunakan kaf yang ada tanda titiknya. Nah, fenomena-fenomena penulisan yang demikian yaitu antara suatu suara dengan menggunakan dua aksara itu juga banyak kita temukan dalam naskah-naskah baik yang cetak maupun yang tulis tangan atau masih berupa manuskrip. Nah, ini juga menjadi catatan dalam proses digitalisasi, bagaimana kita nanti juga tidak serta-merta mengeliminir atau melakukan standarisasi yang kaku, sehingga kemudian hal ini terus kemudian dianggap salah. Nah, saya kira ini menjadi beberapa hal yang perlu diperdalam lagi dalam upaya kita untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai proses digitalisasi ini menjadi penyeragaman terhadap aneka ragam cara penulisan aksara Pegon itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih aksara Pegon itu? Nah, ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak lantas sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Yudo tadi bahwa ini hanya eksklusif seperti itu. Nah, tidak demikian, ternyata aksara Pegon itu memiliki keluasan penggunaan dan lain sebagainya sebagaimana kita ketahui dalam sejarah panjang Republik Nusantara ini. Nah, kita ingin awali diskusi ini tentang apa sih itu aksara Pegon. Next. Mohon maaf sebelumnya Mas Ayung, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Siap. Nah, aksara Pegon ini berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu pego. Ada yang mengartikan, misalnya Romo Prawito itu mengartikan orang lumrah anggone ngucapake. Karena dianggap penyimpangan-penyimpangan tersebut kemudian dianggap itu sulit untuk diucapkan atau tidak biasa diucapkan, sehingga Pegon berasal dari kata itu. Tapi ada satu pendapat lain yang menyebutkan bahwa yaitu arti Pegon itu dikaitkan dengan sebagaimana yang dikutip dari Kamus Kawi Jawa yang ditulis oleh Wilter, yaitu kukus, sumpek atau petang. Nah, ini misalnya dikemukakan oleh Nur Ahmad, seorang filolog muda dari Win Walisongo yang menyebutkan itu asal kata dari Pegon, yaitu yang berarti kukus, sumpek atau petang, karena itu berkaitan dengan
penggunaan aksara pegon untuk melakukan penerjemahan di sela-sela bahasa Arab sebagaimana pada manuskrip itu, sehingga kesannya itu sumpek dan tekan, sehingga disebut dengan pegon. Nah, terlepas dari itu mungkin lebih jauh lanjut. Nah, ada beberapa versi yang menyebutkan itu Sunan Ampel yang menemukan aksara pegon, ada pula yang menyebut Sunan Gunung Jati, bahkan Syekh Nawawi Banten sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, bentuk perlawanan ini yang perlu kita koreksi, belum ada data yang konkret kapan sebenarnya aksara pegon ini mulai berjalan, mulai digunakan, tapi yang pasti sejak 15 abad 14-15 tersebut. Dan kalau yang berpendapat bahwa aksara pegon ini digunakan oleh ulama Nusantara dalam konteks kolonialisme melawan penjajah atau ingin agar surat-suratnya tidak dibaca oleh penjajah, saya kira ini tidak terbukti secara kuat, karena next kita akan temukan banyak sekali naskah-naskah yang bagaimana menunjukkan kosmopolitanisme dari aksara Arab pegon itu sendiri. Lanjut. Nah, ini aksara pegon itu digunakan dalam beraneka bahasa di Nusantara. Ada Jawa, lanjut. Ada Jawa, nah ini ada Madura, terus kemudian lanjut. Nah, ada Madura, ada juga Sunda, ini saya ambil dari Facebooknya Kang Ginanjar. Lanjut. Nah, ada juga Bali, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa ternyata di bahasa Bali juga banyak yang manuskrip-manuskrip berbahasa Bali yang menggunakan aksara pegon. Ini misalnya saya ambil dari bukunya Nur Ahmad, Wajah Islam Nusantara. Saya juga mendapatkan beberapa manuskrip, kebetulan rumah saya dekat dengan Bali, yang berbahasa Bali dan menggunakan aksara pegon. Ya, isinya jampi-jampi berbahasa Bali yang ditulis dengan aksara pegon. Juga ada cerita-cerita wayang yang menggunakan aksara pegon berbahasa Bali. Next. Nah, selain itu ternyata aksara pegon ini tidak didominasi hanya oleh pengguna beragama Islam yang dalam hal ini digunakan untuk menulis kitab ataupun buku-buku ajaran umat Islam saja. Nah, tapi ternyata juga ditemukan dalam kebudayaan agama-agama lain yang berkembang di Nusantara. Misalnya selain agama Islam ada juga Kristen, misalnya Nasrani. Nasrani ditemukan beberapa kitab sucinya yang menggunakan aksara pegon, seperti misalnya ini ada di Injil Matius yang dicetak dengan menggunakan aksara pegon dan berbahasa Jawa. Juga ada versi-versi yang lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga umat Hindu juga menggunakan aksara pegon. Ini misalnya yang menjadi koleksi dari British Library, yaitu surat Raja Buleleng Ratu Gusti Wayahan Karangasem yang beragama Hindu. Beliau menulis surat kepada Raffles juga menggunakan aksara pegon, dan juga ada beberapa karyanya beliau juga menggunakan aksara pegon. Meskipun beragama Hindu, beliau juga memiliki kemampuan untuk menggunakan aksara pegon. Artinya aksara pegon tidak eksklusif umat Islam, tapi kosmopolit, terbuka untuk semua orang. Nah, lanjut. Nah, ini ada beragam medium yang menggunakan aksara pegon selain dengan menggunakan kitab-kitab atau terbitan-terbitan. Lanjut. Nah, misalnya selain kitab juga ada surat kabar ataupun majalah. Ini ada 2 surat kabar selain Suara Nahdlatul Ulama, yaitu Al Islamiyah terbitan SI, juga menggunakan aksara pegon yang menjadi koleksi kami. Lanjut. Nah, ini juga dalam surat-surat, ini salah satunya surat dari Kiai Mahfud Siddiq kepada seorang sahabatnya di Glenmore, Banyuwangi, berbahasa Madura yang menggunakan aksara pegon. Nah, kalau dibaca ini lucu karena sisi-sisi kemanusiaan Kiai Mahfud Siddiq tidak sekedar ajaran agama, tapi juga ada sisi hedonisme dari Kiai Siddiq menggoda temannya di Banyuwangi. Lanjut. Ini yang membantah bahwa aksara pegon bertujuan untuk mengelabui kolonialisme Belanda. Karena apa? Karena banyak dokumen-dokumen resmi
dari yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial justru menggunakan juga aksara pegon. Nah, seperti misalnya dalam dokumen surat perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kongsi 3, kapal Kongsi 3, di mana di sana juga mengakomodir aksara pegon dan aksara-aksara Nusantara lainnya dalam teks surat resminya tersebut. Lanjut. Juga ada di mata uang, ada ini mata uang dari Kerajaan Demak. Saya juga memiliki beberapa koleksi mata uang dari Kerajaan Palembang yang juga menggunakan aksara pegon sebagai tulisan di keping mata uangnya. Lanjut. Nah, ini beberapa usulan yang coba kita sampaikan bagaimana kita merawat aksara pegon ini sehingga tidak hanya sekedar menjadi fosil tapi juga bisa terus dikembangkan bagaimana yang diharapkan oleh Pandi tadi, yaitu selain ngesai kita, mungkin kita nanti ada beragam misalnya di ranah-ranah publik. Next. Lanjut. Di ranah-ranah publik seperti misalnya publikasi, ini misalnya jurnal yang dikelola oleh Kang Ginanjar, yaitu jurnal pegon yang di dalamnya juga menggunakan aksara pegon, dan sebelahnya tafsir suratul Fatihah, yaitu yang kita terbitkan hasil tahqiq dari manuskrip pegon yang ditulis oleh seorang kiai di Banyuwangi, yaitu Kiai Suhaimi Rafiuddin. Nah, ini Ramadan besok ini akan kita kaji bersama menggunakan aksara pegon untuk menghidupkan pegon itu sendiri. Lanjut. Nah, mungkin ini contoh-contoh diantaranya penggunaan aksara pegon di tempat-tempat publik, misalnya seperti papan nama dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga perlu untuk mensosialisasikan aksara pegon dengan cara-cara seni kontemporer seperti kaos ataupun mug ataupun lain sebagainya. Sudah mulai mengadaptasi aksara pegon sebagai medianya. Dan terakhir tentu saja adalah melakukan digitalisasi terhadap aksara pegon itu sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini yang serba digital dan semuanya bisa sebagaimana yang dicita-citakan kita semua, yaitu aksara pegon yang bisa diadaptasi di internet maupun di keypad berbagai peralatan telekomunikasi yang ada. Demikian Bang Dias. Ini beberapa kesimpulan yang kami sampaikan, yaitu yang pertama perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang aksara Arab pegon ini, baik dari perkembangan maupun dari konsepsi penulisannya, sehingga memang jika ingin distandarisasi itu memang sudah benar-benar mengakomodir semua varian yang ada di aksara pegon itu sendiri. Dan juga perkembangannya ini perlu juga kita telusuri bersama agar tidak sekedar katanya-katanya ketika berbicara pegon, tapi berdasarkan satu kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang kedua, tentu Arab pegon itu bukan aksara yang eksklusif. Karena ketika kita berbicara Arab pegon, banyak orang yang menganggap ini hanya untuk komunitas santri saja. Tapi sebenarnya ketika berbicara Arab pegon itu sama halnya dengan berbicara aksara Latin ataupun aksara yang lainnya. Itu tidak mengenal agama, tapi semua agama, semua kebudayaan juga bisa menerapkan aksara pegon ini. Inilah karakter inklusivitas dari dari aksara pegon ini yang perlu kita sampaikan, dan tentunya perlu melakukan pelestarian dengan berbagai cara sebagai agar menghindari kemunduran dari aksara pegon. Dari kami sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.